Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita. Setelah 2 pekan yang lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester. Dan mudah-mudahan kalian mendapat hasil yang terbaik ketika pengambilan rapot PTS nanti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di hari ini kita akan kembali menghafal menggunakan buku metode Umi ini di juz 30. Insyaallah dalam menggunakan buku ini kalian sudah paham dan mengerti karena telah mempraktekannya di pembelajaran yang telah lalu. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu di surat Al-Alaq ayat 11 sampai 14. Karena itu kita langsung saja buka buku hafalan Umi kita di juz 30. Baik, di halaman 17 dapat kalian lihat di sini terdapat surat Al-Alaq, ada di bagian sebelah kanan paling bawah, dan di halaman 16-nya ini terdapat kolom coretan ya, untuk menandakan kita nanti 1 kali mengulang sampai ke 30 kalinya mengulang menghafal ayat tersebut ya. Jadi Bapak minta nanti kalian tetap mempraktekkan dengan mengulang 30 kali dalam menghafal ayat-ayat menggunakan buku ini. Dapat kalian lihat di ayat 11 sampai 14 ini diberi warna hijau, artinya ayat 11 sampai 14 kita akan hafal bersama-sama secara sekaligus sebanyak 30 kali. Sebelum kita menghafal di ayat tersebut, Bapak ingin menginformasikan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika menghafal di ayat 11 sampai 14 di surat Al-Alaq. Yang pertama, di surat Al-Alaq di ayat 11 ini yang perlu diperhatikan yaitu ketika membaca nanti ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, di sini harus dibaca dengung yang lama. Selanjutnya di sini ada lam yang bersukun. Nanti ketika kalian membaca lam yang bersukun itu ditekan cara bacanya, namun tidak sampai dibaca pantul. Dan huruf da-nya di sini dia terdapat bacaan panjang, da-nya tanda panjang, maka dia harus kita baca panjang 4 harokat karena dia ditambah dengan diwaqafkan ya. Jadi panjangnya harus terasa nanti ya. Jangan terlalu terburu-buru. Selanjutnya yang kalian perhatikan yaitu di huruf qaf. Ya, huruf qaf yang disukun di sini. Huruf qaf yang disukun di sini harus dibaca pantul ya. Lalu di ayat ke-13 yang kalian perlu perhatikan yaitu ketika membaca nun sukun ya. Di sini membaca nun sukun seperti di ayat 11 sama-sama dibaca dengung yang lama 3 harokat. Selanjutnya di ayat 14 yang perlu diperhatikan adalah ketika membaca huruf mim. Nah, huruf mim yang bersukun lalu dia bertemu dengan huruf ba, berarti dia ditekan yang lama 3 harokat. Namun ketika mim sukun bertemu ya, itu tidak ditekan yang lama. Jadi ditekan lamanya hanya ketika bertemu mim sukun bertemu huruf ba di kalimat atau di ayat ini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga yaitu ketika membaca nun yang bertasydid. Nah, ketika membaca nun yang bertasydid di ayat 14 di surat Al-Alaq ini, itu ditekan juga 3 harokat ya, ditekan yang lama 3 harokat. Langsung saja Bapak akan contohkan cara membaca di ayat 11 sampai 14 sebanyak 3 kali, jadi kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla
Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Setelah itu, seperti biasa, dengan satu kali mengulang, berarti kita memberikan satu kali coretan garis di kolom coretan ya, untuk menandakan kita telah menghafal satu kali menghafal di ayat 11 sampai ke 14. Bapak contohkan cara membaca yang kedua kalinya di ayat 11 dan 14. Jadi kalian bisa memperhatikan kembali ya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Seperti biasa, kita kembali memberikan satu kali coretan di kolom yang tersedia untuk menandakan kita telah menghafal ayat tersebut sebanyak 2 kali. Bapak mencontohkan yang ketiga kalinya ya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Nah, langsung kita berikan kolom coretannya satu kali garis untuk menandakan kita telah menghafal ayat tersebut sebanyak 3 kali. Begitupun untuk seterusnya ya, kalian menghafal ayat 11 sampai 14-nya untuk yang keempat kalinya, kelima kalinya, dan seterusnya. Kalian memberikan coretan pada kolom buku yang tersedia ya. Bapak minta kalian untuk menghafalnya menggunakan metode ini, buku metode ini dengan 30 kali mengulang, di mana ayat 1 sampai 20 kita mengulang ayatnya, menghafal ayatnya dengan melihat tulisannya. Dan yang ke-21 kali sampai ke 30 kalinya kita mengulang ayat tersebut tanpa melihat tulisannya. Insya Allah jika benar-benar dilaksanakan ketika kalian menghafal ayat-ayat yang terdapat di surat ini maupun di surat-surat yang lain menggunakan buku ini dengan mengulang 30 kali, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil hafalan yang maksimal ya. Karena itu silahkan menggunakan metode buku ini ya. Selanjutnya di tugas hari ini adalah kalian menghafal di surat wajibnya, menghafal surat Al-Alaq ayat 11 sampai 14-nya. Dan itu tugas yang pertama ya. Untuk yang tugas yang kedua yaitu silahkan kalian menambah hafalan pribadinya ya. Menghafal hafalan pribadi, menambah hafalan pribadinya. Misalkan Ananda Ahmad di pencapaian yang telah lalu telah mencapai di surat At-Tin misalkan ayat 1 sampai 8, berarti sekarang bisa melanjutkan di surat yang lainnya. Misalkan ada juga Ananda Aisyah sudah sampai misalkan di surat Al-Mutaffifin ayat 10, berarti di pekan ini bisa menambahkan di ayat 11 dan seterusnya ya. Untuk tugas hafalan wajib dan hafalan pribadi silakan dikirimkan dalam bentuk video rekaman ya. Hafalan wajib dikirim ke grup dan hafalan pribadinya boleh dikirimkan ke WA pribadi Bapak ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan pencapaian yang telah lalu dapat kalian lihat nanti di foto yang akan Bapak berikan, foto pencapaian berupa foto file Excel ya, Microsoft Excel di grup ya. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dalam menghafal maupun membaca uminya, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap langsung.